sambil nge-guide, tapi akunya nyantai juga gitu kan, ikut jalan-jalan, ngobrol-ngobrol, dapat pelajaran dari tamu-tamuku. Makanya aku pikir, wah ini guide santai nih. Nge-guide tapi nyantai gitu kan, dapat penghasilan pula. Guide santai ini sebenarnya project yang udah aku mulai mungkin 5 tahun yang lalu gitu ya. Jadi waktu itu aku masih kerja sebagai pelayan restoran dan kita punya waktu lebih untuk kerja sambilan dan nambahin penghasilan tambahan juga. Dan di situ aku nyoba ngasih servis aku ke orang-orang yang mau ngunjungin Swiss atau Jerman waktu itu ya. Dan banyak juga orang yang nanya, Syarif tinggal di Eropa, kenapa nggak jadi guide aja? Nah dari situ terus aku coba, aku nerima job sebagai guide. Dan ternyata asik. Waktu itu tamu-tamuku juga orangnya asik-asik. Kebetulan aku nikmatin banget. Makanya aku pikir, wah ini guide santai nih. Dan banyak diaspora yang punya waktu luang juga gitu. Dan punya pengalaman traveling yang banyak. Dan aku pikir, kenapa nggak kita bikin platform supaya demand dari Indonesia untuk guide ini bisa ketemu dengan supply diaspora-diaspora yang ada di Eropa. Dari situlah ide awalnya gitu. Sebenarnya guide santai itu sebelumnya bukan platform gitu ya, jadi ini hanya kayak sekedar private tour service aja gitu. Tapi karena banyak permintaan juga ke negara-negara lain selain Jerman dan Swiss, makanya kita bikin platform gini supaya teman-teman diaspora dari negara-negara lain kayak Spanyol, Amerika, Jepang gitu bisa gabung juga. Ya sebenarnya nggak mudah sih kalau boleh jujur, pusing juga gitu ya. Jadi kayak kita harus bagi-bagi waktu karena YouTube juga benar-benar bisa dibilang passionku banget gitu kan, bikin konten gitu, tapi aku harus ngebagi dengan kerjaan utamaku. Kenapa? Karena aku belum jadiin YouTube sebagai income utamaku gitu kan. Kadang ya itu, jadi kita di sela-sela makan siang, terus kita bikin konten, kita live IG, atau terakhir-terakhir ini aku juga sering bikin konten ketika aku lagi jogging malam hari gitu kan, karena memang waktunya cuma ada waktu malam hari atau pas jam makan siang atau weekend. Tapi kalau menurut aku sih ya buat teman-teman mungkin yang pengen YouTube juga, pengen kerja juga, lebih baik fokus di satu sih. Kalau bisa udah dari awal gitu pakai seluruh tenaganya fokus di satu aja, karena memang agak susah bagi waktunya gitu. Ya kebutuhan kan tergantung gaya hidup juga gitu ya, tapi kalau misalnya gaya hidupnya oke sama lah dengan gaya hidup sekarang gitu, aku bisa bilang belum cukup kalau hanya dari YouTube aja gitu. Cuman kalau misalnya kita pindah ke Indonesia misalnya gitu mungkin cukup ya, karena biaya hidup di Swiss kan cukup tinggi juga gitu kan. Jadi pendapatan dari YouTube-nya belum sebanding dengan biaya hidup yang dikeluarin di sini, karena penonton YouTube kan utamanya dari Indonesia juga. Kalau kita punya konten bahasa Indonesia, income-nya beda dengan konten berbahasa Inggris gitu.